Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Jumpa lagi pada pelatihan Microsoft 365. Kali ini kita berada pada pelatihan keterampilan digital abad 21 level dasar dan menengah. Yang pelaksananya dari tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Pada pertemuan kali ini, kita berada pada pelatihan Microsoft 365 level 200. Untuk pertemuan pertama, saya akan sharing tentang cara membuat penugasan kelompok menggunakan fitur Task by Planner and To Do. Fitur Task by Planner and To Do ini adalah salah satu fitur Microsoft 365 yang update ya atau terbaru. Nah, fitur ini sangat bermanfaat dalam memudahkan kita memonitor tugas-tugas kelompok, baik pada kegiatan kelompok guru misalnya KKG ataupun MGMP maupun pada kelompok siswa di kelas kita. Pada kali ini saya akan membuat tugas di kelas siswa ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita masuk kepada tim kelas ya. Di sini saya menyiapkan kelas di Teams, kelas siswa ya, 12 MIPA 2. Tampilnya seperti ini. Maka pada bar di atas kita lihat ada tanda plus ya. Nah, di sini kita klik tanda plusnya. Kemudian ada menu seperti ini, kita pilih Task by Planner and To Do. Jika tidak tampil, maka kita ketik saja di sini sehingga akan muncul, akan searching ya. Nah, di sini sudah ada, kita klik. Kemudian di sini kita membuat rencana baru. Di sini saya akan membuat pengelompokan berdasarkan nilai-nilai yang saya perlukan atau data nilai yang saya perlukan sesuai dengan yang ada di sejarah nilai saya. Nah, di sini saya membuat berdasarkan sub materi. Pertama, misalnya saya buat materinya ini sifat koligatif larutan. Kita save. Nah, pada tampilan ini terlihat ada item, group by bucket, filter, list, board, chart, schedule, dan sebagainya. Kita akan jelaskan pertama group by bucket. Group by bucket ini berarti kita akan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis tugas yang akan kita buat. Nah, di sini ada, kalau kita klik panahnya akan muncul group by assign, ini berdasarkan pengelompokan berdasarkan penugasan siapa yang ditugaskan, kemudian berdasarkan progresnya sudah dilakukan atau sedang berjalan atau belum, due date berdasarkan tanggal pengumpulan, kemudian berdasarkan label atau kelompok warna, kemudian berdasarkan prioritasnya. Jadi kita bisa tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk pertama kita akan tampilkan berdasarkan pengelompokan namanya ya, bucket ya, berdasarkan tugasnya. Di sini ada filter, kita bisa pilih lagi, kita mau pilih yang due date-nya misalnya ini today atau yang terlambat, yang lewat ya, future dan sebagainya. Kemudian berdasarkan priority, apakah kita memilih berdasarkan kelompok, jadi akan kita pilih yang labelnya pink saja atau yang lainnya. Jadi ini filter, kita pilih ya. Kemudian list ya, kita pilih list, ini karena belum ada, ini akan muncul ya. Kemudian board ini setelah dibuat akan tampil semua.
Sekarang kita klik di sini group by bucket ya. Nah, kita pilih add new bucket. Karena kita mau buat kelompok, misalnya saya mau buat kelompok untuk penilaian kognitif, maka saya akan buat tugas yang judulnya soal latihan gitu ya. Soal. Kemudian new bucket lagi. Kita add new bucket ya, kita tambah kelompok dari laporan. Praktikum dulu ya, praktikum. Siapa saja kelompok praktikumnya. Kemudian kelompok laporan. Jadi ini berdasarkan nilai masing-masing. Kemudian proyek. Oke. Kemudian kita pilih sekarang kelompok soal. Soal ini kita klik ada item, tambahkan tugas. Nah, apa saja soalnya? Klik. Di sini saya tulis kelompok soal tentang, boleh kita di sini tulis soalnya langsung. Jika satu soal, maka kita tulis soalnya langsung. Atau nanti soalnya kita buat lampiran. Di sini kita tulis aja kelompok soalnya. Jadi nanti soalnya berada pada attachment. Jadi pada lampiran soal. Ini mungkin kita buat saja judul kelompok soalnya. Misalnya materinya adalah tekanan uap. Nah, kemudian kita pilih set due date-nya dikerjakan besok, maka selesainya juga harus besok misalnya. Dan assign-nya siapa saja yang mengerjakan ini, misalnya supaya mereka berdiskusi, maka kita pilih 4 orang ya. Ini kita tandai Aditya misalnya. Kemudian berikutnya, nah 4 orang ini bertugas mengerjakan soal tekanan uap ya. Kemudian sudah ya. Kemudian kita tambah tugas lagi dengan soal yang berbeda, yaitu titik Didi. Set due date-nya sama, kita buat besok. Dan pesannya dengan orang yang berbeda. Tadi sampai sini 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Add lagi. Kemudian titik beku. Ya. Set due date-nya sama 14. Kemudian assign-nya ganti ya. Oh, ini tadi sudah. Kita ganti ini ya. Ini kita ganti nanti. Kemudian berikutnya osmosis. Jadi kita bikin 4 ya. Osmosis sama. Saya pilih, kita pilih ini ya. Yang belum ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini udah tampil. Nah, ini untuk menambahkannya. Oke, kita masuk ke bucket berikutnya, yaitu praktikum. Praktikum ini sama, karena materinya sama, jadi kita buat praktikum tekanan uap. Set due date-nya, praktikumnya kita lakukan pada pertemuan berikutnya, misalnya hari Rabu. Misalnya dengan orang yang
Berikutnya kalau praktikum itu biasanya ada 6 ya, misalnya. Ya, sudah 6. Kemudian beku. Satu. Kemudian berikutnya titik didih. Nah, berikutnya adalah osmosis, praktikum osmosis. Sama. Praktikumnya harus selesai hari itu juga, maka due date-nya hari itu juga. Jadi dilakukan pada hari yang sama, selesainya juga waktu yang sama. Yang belum, ya. Oke. Sama satu lagi, 6 ya. Nah, kemudian sudah 4. Oke, di sini oke. Ini kasih label ya, titik didih. Oke. Ini masih kurang. Oke, tadi titik bekunya belum ya? Misalnya sign ya. Lihat. Osmosis. Oke. Nah, ini sudah 4 ya. Laporannya kita tulis sama titik beku, tekanan uap dulu ya, tekanan uap. Ini laporannya berarti kita beri waktu misalnya sampai tanggal 15 ya. Sign-nya tentunya sama dengan saat praktikum orangnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Praktikumnya 6, berarti orangnya 6. Oke. Kemudian oh iya ya, tadi kehapus. Sorry, titik tekanan uap.
Oke. Misalnya begini ya. Ya. Oke, nanti kita teruskan lagi. Dan seterusnya, kemudian terakhir bucket entry adalah proyek. Misalnya proyek ini satu saja dalam satu pokok bahasan. Misalnya membuat poster grafik fase H2O ya. Set due date-nya karena ini proyek maka kita beri waktu lama, misalnya 2 minggu. Nah, penugasannya sama ya, kita buat pengelompokan, boleh berapa orang, misalnya 5 orang ya, dan seterusnya. Kemudian minggu ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita nanti silakan dilanjutkan. Nah, seperti ini adalah tugasnya. Nah, sekarang kita akan jelaskan. Nah, ini seperti ini. Ini masing-masing tugas dapat kita beri label. Misalnya ini labelnya pink, kemudian startnya kita mulaikan saja hari ini karena sifatnya kalau online maka kita boleh bebas kerjakan. Kemudian notesnya, catatannya jawab di kertas itu gini ya, kerjakan pada selembar kertas perorangan dan lapor dikirim ke kelas perorangan atau individu ya. Nah, ini kita tulis di show on card biar tampil ya, jadi seperti ini. Ini tampil. Kemudian add attachment, misalnya kita soalnya kita nggak tulis di sini. Ini boleh kita nulis soal, boleh juga kita pakai lampiran. Jadi bisa saja notes ini kita isi soalnya, kita ketik di sini. Atau kalau bisa juga lewat file, kita klik filenya ya. Misalnya ya, misalnya nih ya, kita cari dulu tugasnya. Nah, misalnya seperti ini. Anggap aja ini soal ya. Kita klik di sini, open. Nah, seperti itu. Kemudian karena soalnya ini bersifat kita kerjakan 1 hari, maka berarti penting, jadi harus selesai dalam 1 hari, maka kita tulis aja important atau urgent, misalnya ya, important misalnya, nggak seru. Nah,
seperti itu. Comments-nya boleh diisi, boleh tidak, misalnya seperti itu ya. Satu-satu ya, misalnya ini titik didih juga sama, labelnya kita kasih warna red misalnya. Kemudian ini important, ini startnya boleh mulai sudah. Ini progresnya nanti siswa yang menuliskan pada saat dia membuka tugasnya, apakah sudah dikerjakan atau belum. Ini sama, kita pilih tadi filenya misalnya beda, misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Seterusnya. Oke. Nah, ini kita bisa lanjut ya, dan seterusnya. Ini sudah. Tekan misalnya labelnya warnanya yellow, medium. Ya, ini sudah mulai. Nah, seterusnya ya. Kemudian praktikum. Praktikum juga sama, kita bisa beri label. Saya belum di sini dulu. Kemudian praktikum ini kita boleh pilih medium ya. Dan startnya mulainya pada saat pertemuan hari itu 16 ya. 16 juga, selesainya juga harus 16 karena praktikumnya sebentar. Kemudian catatannya, silakan kerjakan sesuai lembar kerja atau LK, kita show angkat. Itemnya adalah persiapan bahan dan alat, kemudian pelaksanaan ya. Nah, misalnya itu aja nih, show angkat, maka akan muncul nanti di sini itemnya. Attachmentnya misalnya LKS-nya atau LK-nya, atau file atau link boleh, misalnya anggap saja ini LK-nya ya. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian komennya misalnya praktikum harus selesai saat itu juga ya. Dan juga dikerjakan dalam kelompok. Nah, send komennya. Oke, sudah. Ini sama titik beku, yang kebagian titik beku. Kemudian kita tadi hari itu juga selesai, sama ya, kerjakan sesuai LK. Kemudian itemnya persiapan bahan dan alat. Ini misalnya kita mau pilih ininya, oh ya, ininya satu lagi, pelaksanaan. File misalnya ini. Oke, kerjakan berkelompok. Oke, misalnya. Kemudian oke ya, ini ada berapa ya? 3 ya. Satunya tadi, oh ya, tadinya kehapus. Oke. Oh ya, ini belum diberi label. Labelnya kita beri purple misalnya. Oke, ini juga kita beri labelnya misalnya bronze. Oke, ini misalnya pesertanya mau saya tambah, klik misalnya ya, saya mau tambah ini. Oke, nah, oke, ini sama ya, 16. Kerjakan sesuai LK. Kemudian ada persiapan alat
dan bahan dan pelaksanaan. Attachmentnya misalnya oke, kerjakan berkelompok. Oke, send. Oh ya, ini kita pilih praktikum ini medium ya. Oke. Kemudian laporan ini titik DD misalnya. Ini labelnya warna lime. Kemudian bersifat low karena waktunya agak lama. Mulainya Senin. Kemudian kita ini boleh tidak ya. Ini kita misalnya checklistnya proposal, kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian pelaksanaan laporan. Nah, pelaporan ya. Pelaporan. Oke, misalnya itu. Dan attachment-nya boleh kita lampirkan attachment-nya berupa rambu-rambu dalam praktek. Nah, ini nggak apa-apa ya, saya pakai file ini dulu sementara. Oke, sudah. Ini nunggu terkirim. Oke, so on card kita tampilkan. Boleh. Atau kita tampilkan yang ini saja. Ya udah. Kemudian tekanan uap sama kita buat misalnya warnanya cranberry ya. Misalnya yellow. Ini startnya bisa ini, kemudian sama ya, proposal, persiapan alat dan bahan, pelaksanaan pelaporan. Oke, kita klik filenya, misalnya ini open. Oke, ini pesertanya mungkin mau saya tambah satu ya, biar saya bisa ngeceknya. Oke, nah, oke, sudah 4 macam tugas, 4 bucket ya. Nah, sekarang kita akan membuka tugas ini dari sisi siswa. Jadi saya akan buka Teams dan Teamsnya siswa. Di sini saya menggunakan ini aja ya, yang browser. Ini saya ada Teams. Nah ini. Nah ini saya sebagai siswa ini nih yang tadi Q ya. Kita lihat di sini ada chat. Ini chatnya bukan ya, activity ya. Nah ini adalah notifikasi dari guru. Jadi ini adalah timnya siswa tadi, salah satu siswa saya buka. Kemudian ini adalah notifikasi dari guru yang tadi memberikan saya tugas. Maka ternyata saya dapat 3 tugas ini. Di sumbernya ini taks tekanan uap ini ya, priority-nya ini lama nih. Ya, do-nya ada dan seterusnya ya. Kemudian ini saya bisa klik. Nah, kalau saya klik maka akan muncul seperti ini. Maka saya akan kerjakan tugasnya. Ini tugasnya ada praktikum. Kita mulai, maka saya akan mulai in progress. Berarti guru akan melihat sedang kita kerjakan. Kemudian sesuai LK. Nah, yang sudah dikerjakan, kita ternyata sudah mempersiapkan alat bahan.
kita checklist. Oh, ini sudah. Kemudian kita kita kerjakan ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita cek tugas yang kedua. Oke, ini adalah laporan praktikum. Kita sudah mulai mencicil, misalnya ya. Kemudian, oh ini proyek ya. Ya, proposalnya sudah. Persiapan alat dan bahan sudah, proyeknya pelaksananya belum. Oke, kita tulis misalnya komennya adalah sedang dikerjakan, Bu. Oke. Nah, ya. Nah, ini adalah tekanan uap nih, grafik poster sedang dikerjakan semua ya. Oke. Sekarang jadi ini tampilan siswa dari chat. Siswa juga bisa membuka di sini. Di Teams, siswanya masuk ke kelasnya. Kita coba cek lagi. Nah, ternyata ini ada yang belum dikerjakan ya. Ini pesertanya belum mengerjakan ini dia. Ini kita cek ini. Oke, ini laporan. Nah, misalnya kita sudah mulai, sedang berlangsung, kita pilih progress. Kemudian kita sudah buat laporannya, judul sudah, tujuan, alat bahan, cara kerja. Itu kita anggap saja sudah selesai semua. Ya. Berarti ini kita selesaikan, pesertanya mengklik completed, berarti sudah selesai. Kemudian nanti pesertanya ini karena sudah dikirim ya, berarti sudah selesai, sudah dibuat laporan, sudah dikirim. Kita klik show and code. Oke, sudah selesai, Bu. Send. Oke, jadi nah ini yang posternya ini ada ya. Oke, ini proposalnya, ini kita berarti in progress. Sudah misalnya, nah mungkin pelaporannya belum. Oke, berarti startnya misalnya ini. Oke, ini sudah dikirim pelaporannya, berarti sudah semua. Oke, sudah selesai. Send. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita kita periksa ya. Kita periksa. Misalkan progresnya dulu kita periksa misalnya. Di soalnya ini yang belum dimulai, not started, berarti ini belum dikerjakan ya. Ini kita lihat siapa yang belum mengerjakan ini ke soalnya. Ini ada yang belum mengerjakan. Nah, yang sedang berlangsung adalah ini. Ini berarti posternya dengan praktikumnya sedang berlangsung misalnya. Kemudian yang sudah lengkap adalah ini laporan titik didih. Nah, dilengkapi oleh ini. Salah satu peserta saja yang mengerjakan, berarti ini satu orang. Berarti yang lainnya tidak ikut. Jadi
jika kita meminta siswanya mengerjakan, maka di sini harusnya nanti masing-masing siswa akan ada namanya telah melengkapi ya. Oke, ini berdasarkan progres. Kalau kita cek berdasarkan prioritinya atau berdasarkan paket saja ya, lebih gampang. Nah, untuk soal ini kita cek, ini belum ya, belum dikerjakan. Ini soalnya belum dikerjakan. Kemudian kita cek yang praktikum. Kita cek. Nah, ini sedang berlangsung ya, praktikum. Laporannya sudah selesai. Jadi yang kerjakan lain, harusnya kalau laporan selesai, praktikum selesai, maka laporan juga selesai ya. Oh iya, ini siapa yang selesai? Nah, ini titik didih. Oke, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat pekerjaan siswa, progresnya ya. Seperti itu di board. Bisa juga kita lihat di grafiknya. Ternyata ada 5 yang belum mulai, yang sedang berlangsung ada 3 orang, kemudian yang sudah selesai komplit itu 1. Kemudian ini berdasarkan kelompoknya, bucketnya, nih soal 3, nih praktikum, laporan, kemudian proyek. Nah, ini priority. Sedangkan membersnya seperti ini. Jadi yang sudah mengerjakan kelihatan, misalnya yang sudah ini semuanya yang dikasih tugas ya, yang dikasih tugas. Nah, oke, schedule-nya. Oke, ini schedule-nya bisa kita lihat. Oh, ini adalah kalender. Jadi siswa mempunyai catatan tentang tugas-tugasnya berdasarkan kalender ya, di kalender. Oke, seperti itu. Kembali lagi ke misalnya pakai saja tadi ya, kita balik lagi. Ini berdasarkan listnya, ini sudah selesai. Nah, jadi seperti itu kemudahan yang bisa kita lihat dengan menggunakan fitur task by planner and to do ya. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian sharingnya. Kita akan bertemu lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.